Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas hadis yang kedua atau yang lebih dikenal dengan hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Nabi dan para sahabatnya yang sedang duduk-duduk dalam kondisi sebagai seorang yang putih bersih, yang rapi, yang tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengenalinya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW tentang apa itu Islam. Maka Nabi menjawab dengan 5 rukun Islam. Kemudian ditanya lagi tentang apa itu iman. Maka Nabi menjawab dengan 6 rukun iman. Dan ini alhamdulillah sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian Jibril bertanya lagi kepada Nabi SAW, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Ya, ihsan secara bahasa artinya adalah badlul khair, yaitu mengerahkan kebaikan, perbuatan yang baik, yang mengupayakan untuk melakukan yang terbaik. Ihsan dalam beribadah dijawab oleh Nabi SAW, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan dalam beribadah yakni engkau berbuat baik, engkau berusaha untuk berbuat baik, memperbaiki ibadahmu, yaitu dengan cara engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan apabila kau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya seorang ketika dia takut kepada Allah, ketika dia rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia itu beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Namun perlu diyakini, manusia tidak akan mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Siapa nabi yang minta untuk diperlihatkan Allah? Musa. Ya, dalam surat Al-A'raf Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, perkenankan aku untuk melihatmu. Maka Allah mengatakan, qala lan tarani, kau tidak akan melihatku. Walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Namun lihatlah kepada gunung itu. Apabila dia tetap pada tempatnya, niscaya kau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah mau menampakkan dirinya, maka Allah jadikan gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun tersungkur. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat di dunia ini. Jadi kalau ada orang yang ngaku melihat Allah di dunia ini, harus didustakan. Karena kita lihat ada beberapa oknum-oknum dai-dai sufi
Mereka mengaku melihat Allah, bahkan Mi'raj 70 kali bertemu dengan Allah. Maka yang seperti ini harus didustakan karena bertentangan dengan akidah. Namun melihat Allah di akhirat, ya di surga, maka itu merupakan hal yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah, bahwa kelak orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Dan itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Allahumma inna nas'aluka min fadli. Semoga Allah menjadikan kita di antara yang melihat Allah di surga kelak. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, yang pertama firman Allah dalam surat Yunus. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, maka dia akan mendapatkan al-husna. Al-husna ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW, artinya al-jannah. Wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahannya. Tambahan di sini bonus ditafsirkan sendiri oleh Nabi SAW, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua di dalam surah Al-Qiyamah. Ya, dalam surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka, yaitu orang-orang yang beriman di hari itu, ya ini maksudnya hari kiamat di akhirat, nadhirah, berseri-seri wajahnya. Ila rabbiha, kepada Rabb mereka lah, kepada Rabbnya lah, nadhirah, mereka melihat. Maka ini kata para ulama dalil yang tegas yang menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat kelak dengan mata kepala. Karena ada sebagian orang yang nggak mungkin dengan mata, dilihat dengan mata hati. Enggak, dengan mata kepala. Kenapa? Karena Allah menyebutkan wajah orang-orang beriman. Berarti namanya melihat dengan wajah, berarti mata yang ada di wajah, bukan mata hati. Nanti lama-kelamaan ada yang bilang mata kaki, repot nih. Ya. Maka Ahlus Sunnah menetapkan Allah dilihat oleh orang-orang yang beriman di surga kelak. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Mutaffifin. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu terhalangi, terhijabi dari Rabb mereka. Kalau orang kafir terhalangi dari melihat Allah, maka otomatis kebalikannya, orang beriman melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sama-sama tidak melihat Allah, ya ngapain disebutkan? Ya, maka kalau orang kafir Allah sebutkan tidak melihat Allah, terhijabi. Nah, seperti di belakang ini kita terhijabi dari akhwat. Orang-orang kafir terhalangi dari melihat Allah, berarti kebalikannya orang-orang beriman melihat Allah. Kemudian itu dari Al-Quran. Dari hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kelak kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Di sini Nabi bukan menyerupakan antara bulan dengan Allah, enggak. Tapi yang diserupakan adalah cara melihat. Allah dilihat sebagaimana kita melihat bulan, yaitu ke arah atas. Dan enggak berdesak-desakan. Misalnya diumumkan bahwa nanti malam itu full moon, ya bulan purnama. Ya, maka bagi warga Surabaya yang ingin untuk melihat indahnya bulan purnama, apa harus ngumpul di satu titik? Nah, silakan ngumpul di, jangan ngumpul di Gerahadi loh, bahaya. Ya, ngumpul di mana gitu? Enggak. Ya, masing-masing keluar dari rumahnya melihat, selesai tanpa perlu berdesak-desakan. Ya, maka demikian melihat Allah
di surga kelak tidak berdesak-desakan. Baik. Kembali ke hadis ini, Nabi SAW menyebutkan ibadah yang terbaik adalah yaitu seorang tatkala beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Berarti ibadahnya khusyuk atau enggak? Khusyuk. Ya, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat saja ya, bukan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Antum bekerja seakan-akan antum melihat bos. Ya pekerjaannya. Sregep ta? Sregep. Seakan-akan melihat bosnya, padahal bosnya nggak ada. Tapi dia saking semangatnya bekerja, maka dia tanamkan dalam diri bahwasanya saya kerja ini seakan-akan saya melihat bos, supaya bos ini supaya kerjaan saya ini sregep istilahnya. Ya, kemudian fa'in lam takun tara, kalau memang kau tidak mampu untuk seakan-akan melihat Allah, beribadah dengan seakan-akan melihat Allah, maka yakini fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Ya, kalau kita memang nggak mampu untuk seakan-akan beribadah dengan seakan-akan melihat Allah, kita nggak mampu sampai ke titik itu, maka baru turun ke derajat berikutnya, yaitu kita meyakini Allah pasti melihat kita. Allah bikulli syai'in alim. Ya, innallaha wa kana Allahu sami'an basira. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Dan penglihatan Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun dari makhluk yang tersembunyi dari Allah. Dulu waktu kecil kita pernah punya pemikiran gini. Ya, Allah mungkin gak ngelihat saya. Allah mungkin lagi sibuk sama yang lain. Ya, karena siapa saya ini? Kok sampai diperhatikan sama Allah gitu? Saya bukan orang yang penting. Ya. Mungkin Allah sekarang sedang memperhatikan orang-orang yang lebih penting daripada saya. Ngapain Allah memperhatikan saya? Biyen waktu cilik, kalau saiki duwe pemikiran kayak ngono longor. Iya. Ya, dulu waktu kecil kan gitu. Ya polos namanya juga anak kecil. Ya, maka nggak ada keyakinan demikian. Allah melihat semua hamba-hambanya, memperhatikan semua hamba-hambanya. Nah, ini menunjukkan penglihatan kita berbeda dengan penglihatan Allah. Kalau penglihatan kita terbatas, kita kalau fokus sama satu titik, kita nggak melihat titik-titik yang lain. Ya. Anda seperti sekarang fokus melihat kepada saya, menyimak saya, maka pasti Anda tidak akan bisa fokus ke hal-hal yang lain. Kalau Anda fokus kepada hal yang lain, berarti Anda tidak fokus kepada saya. Ini penglihatan dan pendengaran manusia. Adapun Allah tidak. Nah, maka kita beribadah kepada Allah dengan meyakini Allah melihat kita. Sebagaimana kita bermaksiat kepada Allah, meskipun tidak dilihat sama orang, kita meyakini Allah melihat kita. Nah, maka kalau kita menanamkan ini dalam diri, maka kita akan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas artinya murni ibadahnya. Mau dilihat orang, gak dilihat orang, gak ngurus. Karena dia tahu yang melihat cukup siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang membalas ibadah kita bukan manusia. Yang membalas ibadah kita, yang memberikan pahala atas ibadah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang di lampu merah itu? Kamera CCTV itu apa, tilang itu, tilang elektronik ya? Etele. Kalau misalnya seorang yang biasa melanggar lalu lintas, dia melihat perlintasan itu tidak ada CCTV-nya, apa yang dilakukan? Oh, tetap terobos. Biasanya ngono. Cuman karena dia melihat CCTV itu, maka dia berhenti, nggak berani melanggar lalu lintas, karena dia yakin dia sedang dipantau. Maka dia nggak berani melakukan pelanggaran-pelanggaran. Padahal belum tentu CCTV-nya nyala, bisa jadi mati. Tapi dia dipantau. Sebagaimana orang yang kerja misalnya, dia dipantau, di kantornya ada CCTV, dipantau sama bosnya, maka dia takut mau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, kita
selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat kita. Maka hendaklah seorang ketika beribadah, dia tujukan ibadahnya kepada Allah, dan dia tidak membedakan antara ibadah di tengah keramaian dan ibadah ketika sendirian. Karena yang dia yakini, yang cukup yang melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian setelah itu Jibril bertanya lagi. Qal fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu biasanya diartikan jam. Ya kan, kalau dulu belajar bahasa Arab, kam as-sa'atul an. Jam berapa sekarang? Itu penggunaan sekarang. Ya, penggunaan sekarang. Tapi kalau penggunaan syar'i, as-sa'ah, ketika disebutkan as-sa'ah, itu artinya qiyamun nas min kuburihim, bangkitnya manusia dari kuburnya. Itu disebut as-sa'ah. Beda ya, sa'ah sama as-sa'ah. Kita mengenal istilah asyratus sa'ah, tanda-tanda as-sa'ah, seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari arah barat, ya, Dabah dan yang lainnya. Kiamat, kita mendengar kiamat itu hancurnya alam semesta ini. Berbeda dengan akhirat. Ya, kalau akhirat itu alamnya, ya, setelah manusia dibangkitkan, maka berpindah dari alam barzakh menuju alam akhirat. Dia dikumpulkan di padang mahsyar dan seterusnya. Itu namanya akhirat. Baik, maka as-sa'ah artinya dibangkitkannya manusia dari kubur mereka li rabbil alamin, untuk menghadap kepada Rabbul alamin. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya guncangan as-sa'ah, nah ini guncangan hari hanya kiamat, itu syai'un azim, perkara yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha. Ketika bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu afqalaha, dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Apa maksudnya memuntahkan apa yang ada di dalamnya? Bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Apa yang dikeluarkan? Minyak bumi. Antum minyak terus antum. Mengeluarkan apa? Letusan. Bukan letusan. Amalan. Hah? Amalan manusia. Enggak. Kok amalan gitu? Iya, penghuni kubur. Ya, dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Makanya langsung dikatakan setelahnya wa qalal insanu malaha. Ketika bangkai-bangkai manusia ini dikeluarkan, maka dihidupkan, kemudian manusia mengatakan malaha, wa qalal insanu malaha, ono opo iki? Ya, kejadian apa iki? Ono opo iki kok enak-enak dikubur, kok enak-enak? Ya enggak enak sih. Ya, kok tahu-tahu dibangkitkan gitu. Malaha, ada apa ini? Kemudian ketika Nabi ditanya tentang kiamat, as-sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat itu, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu. Berarti yang ditanya di sini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat bi'a'lam, lebih tahu, minas sa'il, dari yang bertanya. Yang bertanya siapa? Jibril. Maka kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang tahu kapan hari hanya kiamat. Kita hanya diberitahu oleh Allah harinya Jumat melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Jumat kliwon pagi, wage pon, itu tidak ada yang tahu Jumat kapan. Maka semua ramalan-ramalan yang mengatakan terjadi hari kiamat
tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian harus didustakan. Kenapa? Karena ini ilmu yang khusus hanya diketahui oleh Allah. Kalau Anda meyakini ada yang tahu tentang ini selain Allah, berarti di situ syirik. Ya, kita pernah bahas syirik itu artinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk pada perkara-perkara yang harusnya Allah sendirian di situ. Nah, di antara masalah yang harusnya Allah sendirian yaitu masalah tentang pengetahuan hari kiamat. Itu Allah ijenan sendirian di situ. Maka kalau Anda memasukkan selain Allah di situ, menyamakan Allah dengan selain Allah di situ, bahwasanya ada selain Allah yang juga sama-sama tahu tentang hari kiamat, maka itulah kesyirikan. Anda bisa lihat di sini, Nabi saja, manusia yang paling mulia, Jibril, malaikat yang paling mulia dari semua malaikat, podo-podo gak weruh, sama-sama gak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, kok bisa Mbak Dukun, terus ramalan suku Maya, terus ramalan Joyoboyo, Bungurasi, apa? Ono tak ramalan Bungurasi? Nggak ada. Terminal ya. Ya. Kok bisa mereka tahu? Dulu tahun berapa itu? Yang terbaru kemarin 2012. Sebelumnya ada lagi dulu yang sempat heboh tahun 99. Kita dulu itu masih SD tahun 99 itu gempar tanggal 9 bulan 9 jam 9 ya. Ini waktu itu masih lagi sekolah itu, anak-anak udah pada teriak-teriak, jerit-jerit gitu ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Yas'alukan nasu anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakan ilmu pengetahuan tentang hari kiamat di sisi Allah. Wa ma yudrika la'allahu wa ma yudrik la'alla sa'ata takunu qariba. Ya, bisa jadi sa'ah, hari kiamat itu sudah dekat. Ya, tidakkah kau tahu bisa jadi hari kiamat yang kalian pertanyakan itu sudah dekat. Maksudnya kiamat memang sudah dekat. Meskipun kiamat itu nanti 1000 tahun lagi atau 2000 tahun lagi, tetap dikatakan sesuatu yang akan datang itu dekat. Berbeda dengan sesuatu yang sudah kita tinggalkan. Meskipun itu baru kemarin, tapi itu sudah dikatakan jauh. Paham nggak maksudnya ya? Hari kemarin itu jauh. Kenapa jauh? Karena nggak bisa balik, Pesan. Berbeda dengan hari yang akan datang. Meskipun itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu dikatakan dekat. Ya, kullu ma huwa atin qarib dalam bahasa Arab. Segala sesuatu yang akan datang itu qarib, dekat. Dan itu hak. Ya, antum perhatikan diri kita sendiri. Kita perhatikan diri kita sendiri. Kita dahulu waktu masih kecil merasa bahwasanya perjalanan saya masih panjang. Ya, tahu-tahu sekarang sudah usia segini. Ya. Anak-anak kita juga demikian. Segala sesuatu yang datang itu pasti dekat. Sedangkan segala sesuatu yang sudah lalu, maka itu jauh, meskipun baru kemarin berlalu. Kemudian Jibril bertanya lagi, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya, tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Ya, ini maksudnya asyratus sa'ah, tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dan kalau tanda-tanda ini dikabarkan oleh Allah dan juga dikabarkan oleh Nabi SAW. Misalnya Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 18,
Allah mengatakan fahal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Tidaklah yang mereka nanti-nantikan kecuali datangnya hari kiamat secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, dan sungguh telah datang tanda-tanda kiamat itu. Nah, kemudian para ulama membagi tanda-tanda kiamat yang sudah berlalu atau tanda kiamat yang sedang terjadi sekarang, dan tanda kiamat yang sepakat para ulama belum terjadi. Di antara tanda kiamat yang sudah terjadi apa? Iya, diutusnya, bukan lahirnya sebenarnya, diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi, beliau adalah Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'd, tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Berarti Nabi diutus menunjukkan dekatnya hari kiamat. Kemudian wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga termasuk diantara tanda hari kiamat yang telah berlalu. Ya, kemudian apa lagi? Ya, para ulama membuat kitab, diantaranya kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah. Ada apa enggak di sini? Dan kita lihat daftar isinya doa. Tanda-tanda kiamat yang telah terjadi. Atau yang dikenal dengan asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, itu tanda kiamat, karena Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Di ayat yang pertama Allah mengatakan telah terbelah bulan, telah dekat hari kiamat, wan syaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Berarti terbelahnya bulan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan tanda hari kiamat. Kemudian juga diantaranya inqiradus sahabatil kiram radhiyallahu anhum, di mana terjadi perselisihan di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sudah terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, terjadi perselisihan di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Ini juga termasuk di antara tanda kiamat yang diberitakan Nabi. Fathu Baitul Maqdis, dibebaskannya Baitul Maqdis di zaman Khalifah siapa? Umar ibnu Al-Khattab. Banyak ya yang sudah terjadi. Adapun yang sedang terjadi sekarang itu lebih banyak lagi. Seperti misalnya kathratu zuhuril fitan, ya banyaknya fitnah-fitnah. Ya, kathratu zilzal, banyaknya bencana-bencana seperti gempa bumi dan yang lainnya. Zuhurul khawarij, munculnya kelompok khawarij, ini juga sudah terjadi dan sampai sekarang terus terjadi, munculnya kelompok khawarij. Ya, kemudian juga di antara tanda hari kiamat yang sedang terjadi sekarang yaitu zuhurun nisa al-kasiyat al-ariyat. Ya, munculnya wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Ya, banyaknya wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Kathratu al-qatl, banyaknya terjadi pembunuhan. Ini sampai sekarang terus berlangsung. Nyawa manusia itu murah harganya di masa sekarang, naudzubillah. Hanya urusan-urusan sepele mudah untuk menumpahkan darah. Fusyuwut tijarah, dan ini yang nampak ini. Fusyuwut tijarah. Kita lihat hadisnya. Ya, fusyuwut tijarah artinya maraknya pasar. Sebentar.
maraknya pasar-pasar. Maraknya pasar-pasar, kata para ulama, diantaranya sekarang ini kita dapati, yaitu pasar-pasar online. Iya, pasar-pasar online, di mana hanya bermodalkan duduk santai di rumah, kita sudah bisa menjelajah pasar-pasar itu. Disebutkan hadisnya, inna baina yadayi sa'ah taslimul khasa wa fusyuwut tijarah. Ya, sesungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah merebaknya tijarah, perdagangan, pasar-pasar. Ya, adanya pasar-pasar online ini semakin menguatkan akan dekatnya hari kiamat. Kemudian taqarubuz zaman. Taqarubuz zaman maknanya adalah waktu terasa begitu cepat. Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu saling berdekatan. Fatakunus sanatu kasyahr. Jadilah 1 tahun itu laksana seperti 1 bulan. Wa yakunus syahru kal jum'ah. 1 bulan itu seperti 1 Jumat, 1 pekan. Wa takunul jum'atu kal yaum. 1 Jumat, 1 pekan seperti 1 hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah. 1 hari seperti sesaat. Ya, wa takunus sa'ah kahtiraqis sa'fah. Dan 1 saat itu seperti terbakarnya daun yang kering. Ya, waktu berlalu dengan begitu cepat. Dan ini kita rasakan di masa-masa sekarang, di mana waktu berputar dengan begitu cepatnya. Ya, maraknya persaksian palsu, ya, duhurul jahal, maraknya kebodohan, ya, kemudian qati'atur rahim, terputusnya silaturahim, su'ul jiwar, munculnya tetangga-tetangga yang jelek, tahwinul amin, waqtimanul khain, banyaknya orang-orang yang berkhianat diberi amanah, dan banyaknya orang-orang yang pendusta namun ya dikatakan jujur, dan yang lainnya. Tapi ini tanda kiamat yang masih terus terjadi sekarang. Kemudian ada tanda kiamat yang sepakat para ulama belum terjadi. Dan ini termasuk diantara tanda-tanda kiamat yang besar. Seperti misalnya Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi yang merupakan keturunan Nabi SAW, yang nama beliau seperti namanya Nabi Muhammad bin Abdullah. Maka sepakat para ulama Al-Mahdi belum ada. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang ya sebenarnya dia peramal ya, tapi berkedok ustadz, namanya ustadz akhir zaman, yang suka melakukan cocok logi, dicocok-cocokkan fenomena ini, digaduk-gadukkan, nanti kemudian ketemunya begini. Dan ada metode para ulama demikian, mencocok-cocokkan, nanti ujung-ujungnya keliru. Klarifikasi ya, apa kemarin meteor yang jatuh di hari Jumat apa gitu, dicocok-cocokkan, hanya nggak jadi. Ijtihad katanya, itu bukan ijtihad, itu ngeramal. Ya, tidak ada para ulama yang menggunakan metode demikian. Tanda kiamat itu jelas, bukan samar-samar. Ya, nggak perlu dicocok-cocokkan antara ini dan ini. Dan ujung-ujungnya nanti agenda-agenda yang terselubung. Seperti misalnya pernah kita dapati ya,
Ustadznya ini mengatakan gini, Nabi bersabda, innallaha yab'ats ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus pada awal permulaan 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui agama ini, yaitu yang akan mereformasi, merefresh kembali ajaran agama Islam, memurnikan kembali agama Islam ini. Nah, kemudian kata si Ustadz akhir zaman ini, kejayaan Islam itu terakhir Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah itu runtuh pada tahun 1914. Sehingga kalau kita hitung 100 tahun dari 1914, maka ketemunya 2014. Pas tahun apa itu? Pemilu. Nah, akhirnya dipasang salah satu paslonnya ini yang memperbarui agama. Ya, naudzubillah. Bermain-main dengan hadis Nabi SAW dipakai untuk agenda-agenda politik. Itu kelakuannya ustadz-ustadz akhir zaman. Kemudian keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, ya, ad-dukhan. Ya, ad-dukhan di sini bukan kabut, maksudnya kabut-kabut yang terjadi. Ada kebakaran hutan. Wah, ini sudah muncul dukhan ini. Enggak. Adaba, ya, binatang yang melata. Terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian api yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya dan seterusnya. Ini semua tanda-tanda yang sepakat para ulama belum muncul. Karena tanda-tanda tersebut itu munculnya itu secara berkesinambungan. Ya, berarti itu sudah sangat-sangat mendekati hari hanya kiamat. Dan itu cepat. Habis muncul ini, muncul berikutnya, habis muncul ini, muncul berikutnya, kemudian tegak hari kiamat. Nah, tapi yang disebutkan dalam hadis ini adalah kata Nabi, antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang ibu yang melahirkan majikannya atau tuannya. Ya, ibunya ini seorang budak. Kemudian dia melahirkan majikannya sendiri. Ada banyak tafsiran dari para ulama, maksudnya adalah yaitu budak wanita ini digauli oleh tuannya. Kemudian lahirlah anak, maka anak ini menjadi anak tuannya yang nanti akan mewarisi tuannya. Sehingga ibunya masih budak. Maka ibunya ini menjadi budak bagi siapa? Anaknya sendiri. Atau bisa juga maknanya adalah yaitu munculnya anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Ya, banyaknya anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Kemudian yang kedua, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda kiamat adalah engkau melihat orang-orang yang telanjang, tidak berpakaian, kemudian kebiasaannya itu gak pakai baju, kebiasaannya itu nyeker, ya, dan dia adalah seorang penggembala, miskin, ya, gak kelamben, nyeker, miskin, terus kerjaannya tuh penggembala kambing. Tapi kau melihat mereka-mereka ini tiba-tiba berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Dan itu kita dapati di negara-negara yang kemajuannya luar biasa pesatnya, seperti di Emirat misalnya. Ya kan? Dulu Emirat itu kalau untuk melihat sejarahnya tidak ada apa-apanya. Ya, penduduknya itu rata-rata penggembala itu. Badui, Arab Badui, tahu ya? Arab-Arab Badui. Tapi lihat sekarang, miliuner, miliarder, ya, berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Ya, maka sungguh benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu, thumman talaqa falabithtu maliya. Kata Umar yang meriwayatkan kisah ini. Kemudian Jibril, ya Umar nggak tahu kalau itu Jibril. Kemudian orang itu pergi. Setelah tanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa itu kiamat, bagaimana tanda-tandanya, sudah dijawab sama Nabi, kemudian dia pun pergi. Dan aku masih tetap di situ sejenak. Karena tercengang, kaget aku.
Iki opo wong iki mari takon-takon terus ngalih ngono lho. Heran, kebingungan Umar bin Khattab. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya itu?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku, kata Umar bin Khattab, mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahui, yang lebih tahu. Baik, apa hukumnya kalau Anda ditanya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam? Atau Anda mengatakan Allahu a'lam? Kalau Anda ditanya tapi Anda nggak tahu, mana yang Anda ucapkan? Kalau Allahu wa rasuluhu a'lam, kenapa nggak boleh? Kalau sekarang nabinya nggak ada, bukan itu alasannya. Boleh mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam kalau pertanyaan yang ditanyakan itu memang diketahui juga oleh Rasul jawabannya. Seperti yang berkaitan dengan syariat. Ada orang tanya kepada antum tentang syariat sholat. Ya, tentang syariat sholat. Yang mana antum yakin kalau seandainya pertanyaan ini ditanyakan kepada Nabi, Nabi tahu apa enggak? Pasti tahu. Ya, Nabi tahu. Ya, berkaitan dengan syariat atau hal-hal yang tadi, kalau Nabi ditanya, Nabi pasti tahu. Karena Nabi memiliki ilmu tentangnya. Maka boleh Anda mengatakan, kalau nggak tahu, Anda mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, yang lebih tahu. Tapi kalau pertanyaan yang ditanyakan kepada antum itu adalah pertanyaan yang khusus hanya Allah yang tahu, maka Anda cukup mengatakan apa? Allahu a'lam. Seperti Anda ditanya sama orang, "Mas, kiamat kapan?" Nah, ini pertanyaan kalau ditanyakan kepada Nabi juga, Nabi tahu apa enggak? Enggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Maka katakan Allahu a'lam, enggak pakai wa rasuluhu a'lam. Atau ditanya tentang misalnya ada orang mati. Kemudian Anda ditanya, "Mas, iki wong iki mlebu swarga apa neraka?" Anda ditanya kayak gitu. Nabi kalau ditanya seperti itu, tahu apa enggak? Enggak tahu, kalau enggak dikasih tahu sama Allah. Maka Anda kalau ditanya seperti itu, jawab Allah. Enggak pakai wa rasuluh. Enggak. Allahu a'lam. Karena yang tahu fulan ini di surga atau di neraka hanya Allah Azza wa Jalla. Wah, angel Ustaz, ribet. Iya. Ya, paling aman cukup apa? Allahu a'lam. Maka kemudian Jibril, Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibril. Sesungguhnya tadi yang tanya itu adalah Jibril. Ya, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang ke sini untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Tapi dengan cara metode bertanya. Ya, jadi Jibril bertanya itu supaya mancing, supaya Nabi SAW mengeluarkan jawaban yang jawaban ini bermanfaat bagi para sahabat-sahabat sebagai ilmu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Dari sini kata para ulama, orang nanya itu tujuannya bermacam-macam. Yang pertama, ada orang yang bertanya, buka sesi tanya jawab. Ada orang yang bertanya memang murni karena dia nggak tahu dan dia ingin untuk mendapatkan jawaban itu. Jadi dia tanya karena ketidaktahuannya. Tapi ini pun juga terbagi lagi. Ada yang cuman sekedar kepo, karena pengetahuan itu nggak bermanfaat bagi dia. Tapi memang ada yang bertanya untuk diamalkan. Kayak misalnya ya, kita pernah ditanya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oh, berarti jin juga ibadah? Iya. Tanya dia, loh, terus jin itu ibadahnya gimana? Sholatnya gimana? Puasanya gimana? Ya kan? Kemudian hajinya gimana? Ya. Apakah jin juga sholat berjamaah? Itu ditanyakan. Maka saya jawab, takonono jin dewe. Iya, jangan tanya saya. Terus kalaupun kau tahu jin itu tata cara ibadahnya begini-begini, apa manfaatnya?
mau daftar jadi jin? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya, tapi cuman sekedar untuk kepo. Apa kepo ini? Fudul, pengen tahu gitu loh, penasaran gitu. Ngapain? Ya, padahal nggak penting. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang memang karena ketidaktahuan dan dia ingin mengamalkan itu. Tipe kedua, ada orang yang bertanya itu untuk mancing. Ya, jadi dia tanya ini tujuannya untuk mancing-mancing memang, untuk mencari nyari keributan memang. Ada memang demikian. Nanya, nyari keributan, nanti kalau sudah yang jawab ini mengeluarkan statement, langsung sama dia nanti di framing, entah dipotong, nanti disebarkan dan yang lainnya. Dia bertanya bukan karena nggak tahu, tapi memang karena mancing. Nah, yang ketiga ini, dia bertanya bukan karena nggak tahu, dia sudah tahu jawabannya, tapi supaya ustadz menjelaskan dan penjelasannya ini bermanfaat buat jamaahnya. Ya, mungkin ketika menjelaskan tentang hal ini, menjelaskan tentang suatu permasalahan, maka ustadznya kelewatan tadi. Ya, kelewatan. Maka dengan pertanyaan itu, yang kelewatan tadi itu bisa dijelaskan. Paham ya maksudnya ya? Ya seperti Jibril ini. Jibril bertanya bukan karena nggak tahu, tapi tadi untuk mengajarkan kepada para sahabat. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari hadis yang kedua. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk hadis yang ketiga. Berarti total sudah berapa pertemuan? Nah, 40. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, ini pertanyaan yang mana ini tadi? Yang mancing. Ngetes. Nah gitu Ustaz. Kadang-kadang kita ini kan melihat sesuatu kondisi yang tidak umum, tidak umrah. Kemudian kita mengambil kesimpulan. Contohnya gini, dulu di antara karyawan di pabrik kita itu ada yang meninggal Ustaz pas di bulan Ramadan. Itu pada saat beliau meninggal, perusahaan ini sempat berhenti bekerja. Hampir 67% ikut mati semua sana, termasuk staf dan direksi. Waktu itu sempat ikut ke sana. Padahal ya hampir tidak pernah terjadi itu. Bahkan pada waktu proses penguburan itu dari mulai rumahnya jenazah sampai ke tempat pemakaman itu jaraknya lumayan jauh, hampir 1 kiloan. Itu seakan pengiringnya tidak terputus sama sekali. Terus kemudian di antara kita ya insya Allah ini anak surga ya, karena melihat tanda-tandanya lah. Dengan perkataan seperti ini gimana Ustaz? Iya, insya Allah boleh berharap kan itu. Kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, narju lil muhsinin, kita hanya bisa berharap bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa nakhafu lil musyi, dan kita khawatir dengan orang-orang yang berbuat keburukan. Maksudnya kita berharap surga bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita sebatas mentok cuman bisa berharap, nggak boleh kita memastikan. Sedangkan bagi orang-orang yang buruk kita hanya bisa khawatir, nggak bisa kita memastikan dia neraka, karena ini perkara gaib. Surga dan neraka itu perkara gaib. Kita nggak boleh memastikan fulan di surga, fulan di neraka, kecuali dengan dalil yang khusus, yang spesifik. Seperti Abu Lahab, jelas nggak boleh Anda mengatakan wallahu a'lam kalau Abu Lahab. Ya, harus Anda pastikan di mana? Di neraka. Dalilnya jelas dengan nyebutin nama, tabbat yada abi lahabin watab ma'agna anhu maluhu wa makasab, saya selah naron dzata lahab. Jelas Allah mengatakan nar, Fir'aun. Ya, kemudian juga yang surga seperti misalnya Nabi SAW. Gak boleh antum pastikan wallahu a'lam Nabi di surga atau di neraka. Lo ya apa sih? Ada dulu profesor, katanya ahli tafsir ya, di negeri kita. Kitanya
Nabi belum dijamin surga katanya. Naudzubillah. Kita katakan Nabi sudah dipastikan surga. Di antara dalilnya yang tegas, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Apa artinya al-kautsar? Sungai yang ada di surga. Nah, kok bisa orangnya belum pasti tapi sudah dipastikan dapat sungai di surga? Ya, maka kalau nggak ada dalilnya, maka kita berlakukan secara umum. Semua orang mukmin yang mati di atas keislaman pasti surga. Dan semua yang mati di atas kekafiran pasti neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Adapun memastikan individunya, nah ini butuh dalil lagi. Kalau nggak ada dalilnya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Nah, tanda-tanda tadi itu hanya sebatas tingkatan dhon, dugaan kuat bahwasanya orang ini termasuk di antara penghuni surga. Bukan ilmu. Jadi namanya tingkatan pengetahuan itu ada dhon, dugaan kuat. Dhon biasa, dugaan saja. Kemudian di atasnya dhon, dugaan, ada ghalabatud dhon, dugaan kuat. Di atas dugaan kuat ada ilmu atau yakin, pasti. Saya ulangi ya. Jadi tengah-tengah itu namanya dhon, dugaan kuat, 50-50. Di atasnya ada ghalabatud dhon, keyakinan atau dugaan kuat. Di atasnya lagi ada ilmu, sesuatu yang meyakinkan. Nah, di bawahnya dhon, ya dhon ini setara dengan syak. Kalau yang pembagian saya ini, syak, keraguan-raguan, 50-50. 50 mungkin, 50 enggak. Nah, di bawahnya ada al-wahm. Ya, al-wahm ini dugaan yang lebih banyak enggaknya daripada iyanya. Ya, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Itu al-wahm. Di bawahnya lagi al-jahl, ketidaktahuan. Nah, maka Anda mentoknya itu sampai tadi ghalabatud dhon, dugaan kuat karena melihat tanda-tandanya fulan ini dia mungkin meninggal di hari Jumat, atau mungkin dia meninggal dalam kondisi berpuasa, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, meninggal dalam keadaan sholat sujud misalnya, ya kan? Atau dia meninggal dengan terakhir kalimat yang keluar dari lisannya la ilaha illallah. Banyak tanda-tanda. Tetap kita nggak boleh sampai pada tingkatan ilmu surga. Wis yakin aku di surga. Gak mungkin bikin orang, nggak boleh. Hanya sebatas dugaan kuat. Kuat dugaan orang ini min ahlil jannah. Nah, wallahu a'lam. Soal tafsir tadi itu ladina ahsanul husna wa ziyada. Itu kan diterangkan di tafsir langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada pertanyaan, kan selama ini kalau kita ikut kajian tafsir itu kan banyak kan para ulama yang menafsirkan, tapi kan apakah para sebenarnya itu Nabi itu menafsir semua ayat Al-Quran atau melalui atau sahabat-sahabatnya seperti Al-Abbas dan lain-lain? Karena kan seperti surat Yunus tadi, terus Al-Fatihah juga ditafsir langsung. Apakah hanya sedikit ayat-ayat ditafsir Allah? Iya, kalau secara langsung ya, Nabi menafsirkan ayat itu tidak semua, hanya sebagian saja. Yang Nabi SAW langsung secara terang-terangan menafsirkan ayat tersebut. Seperti tadi surat Al-Fatihah atau surat Yunus, atau kemudian di surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di situ ditafsirkan apa sama Nabi? Enggak, syirik.
Ya, zalim seperti yang kata Nabi dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya, sedikit. Maka bukan berarti kemudian Nabi tidak menafsirkan Al-Qur'an. Nabi SAW menafsirkan Al-Qur'an dengan ucapan dan juga dengan perbuatan, dengan amalan. Ya, karenanya Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi SAW itu adalah Al-Qur'an. Ya, jadi Nabi itu ucapannya, perbuatannya itu merupakan penafsiran dari Al-Qur'an, tapi secara tidak langsung. Adapun yang secara langsung Nabi menyebutkan ayatnya, kemudian maknanya begini dan begini, maka itu tidak semua ayat ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW. Yang kedua, lewat para sahabat, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, atau juga Abdullah bin Umar, yang merupakan orang-orang yang dikenal sebagai hamalatul Quran, orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran bukan dari diri mereka sendiri, tapi dari siapa? Dari Nabi SAW. Ya, cuman dengan kalimat mereka, dengan gaya bahasa mereka. Makanya nggak disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada sahabat, karena mereka menyampaikan dengan gaya bahasa sahabat, bukan persis seperti yang diucapkan Nabi, enggak. Tapi mereka dapat ilmunya dari Nabi. Ya, kayak antum misalnya selesai kajian ini, mungkin antum sampaikan materi kajian ini kepada orang-orang terdekat antum. Maka apakah antum menyampaikan sesuai dengan ucapan saya, kata per kata, kalimat per kalimat? Enggak, kan dengan gaya bahasa Anda sendiri. Maka itu ucapan Anda yang maknanya didapatkan dari saya. Ya. Nah, maka tafsirnya para sahabat juga demikian. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Baik, mungkin ini wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.